Program makan bergizi gratis. Di satu sisi, ini digadang-gadang sebagai tiket emas buat generasi masa depan Indonesia. Tapi di sisi lain, gimana kalau tiket ini ternyata justru jadi masalah besar yang penuh kontroversi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kedengeran mulia banget ya tujuannya. Membentuk masa depan bangsa. Menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan pastinya lebih kuat. Sebuah visi yang luar biasa besar. Dan untuk mewujudkan visi besar ini, coba lihat deh angkanya. Untuk tahun pertama aja, dana yang digelontorkan itu 71 triliun rupiah. Ini bukan cuma angka besar loh. Ini pertaruhan raksasa yang menunjukkan seberapa serius pemerintah dengan program ini. Nah, disinilah pertanyaannya muncul. Gimana ceritanya program dengan niat semulia ini justru malah kesandung tuduhan korupsi dan laporan kegagalan di sana-sini? Ada apa sebenarnya di balik layar? Oke, pertama-tama kita pahami dulu ya ambisi di balik semua ini, yaitu sebuah mimpi besar untuk menciptakan apa yang disebut generasi emas Indonesia. Jadi, inti program ini tuh sebenarnya buat melawan satu musuh besar, stunting, alias kekurangan gizi kronis. Kenapa ini penting banget? Soalnya para ahli sepakat nutrisi di masa kecil itu kunci. Kalau sampai kurang, perkembangan otak dan kemampuan belajar anak bisa terhambat secara permanen. Terus siapa aja yang jadi sasaran? Wah, jangkauannya ini luas banget. Mulai dari ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai para santri di pesantren. Semua kena. Dan kalau di total ada 82,9 juta orang yang direncanakan jadi penerima manfaatnya. Coba bayangin, itu lebih dari 1/4 populasi Indonesia. Skalanya benar-benar masif. Tentunya, program sebesar ini butuh dana yang nggak sedikit kan? Pertanyaannya, uangnya dari mana? Nah, disinilah kontroversi pertama mulai muncul ke permukaan. Ternyata dananya itu berasal dari pemotongan anggaran di sektor-sektor krusial lainnya, kayak pendidikan dan kesehatan, dengan dalih efisiensi. Artinya apa? Ekspektasi terhadap program ini jadi tinggi banget, karena pengorbanannya juga nggak main-main. Cerita mulai jadi makin menarik waktu publik mulai ngikutin jejak uangnya. Disinilah mulai ditemukan banyak hal yang jujur aja bikin kita garuk-garuk kepala. Salah satu angka yang langsung bikin kaget itu ini, 1,2 triliun rupiah. Buat apa ya dana segede ini di sebuah program makanan? Jawabannya, pengadaan ribuan motor listrik. Langsung kan mikir, tunggu dulu, apa hubungannya motor listrik sama program gizi buat anak-anak sekolah? Aneh banget. Dan kejanggalan itu nggak cuma satu. Lihat aja deh alamat dealernya diduga palsu, patennya diurus setelah transaksi terjadi, dan harganya di markup jauh lebih mahal dari motor sejenis di pasaran. Semuanya nunjukin proses pengadaan yang, sangat-sangat bermasalah. Pola yang sama kelihatan lagi di pengadaan lain. Contohnya tablet buat staf. Harga pasarannya sekitar 9 juta, dianggarkannya hampir 18 juta, 2 kali lipatnya. Bahkan ada yang lebih aneh lagi dan sempat viral, pengadaan kaos kaki tanpa merek seharga Rp100.000 per pasang. Hal-hal kayak gini nih yang bikin dugaan adanya permainan anggaran jadi makin kuat. Oke, itu tadi baru soal anggaran. Sekarang yang paling penting, gimana kenyataannya di lapangan? Waktu program ini diuji coba di sekolah-sekolah, hasilnya bisa dibilang kacau balau. Padahal, klaim resminya bilang tingkat keberhasilannya mencapai 99,99%. Angka yang kedengeran nyaris sempurna kan? Tapi apa benar di lapangan semulus itu? Kenyataannya jauh banget dari itu. Laporan dari lapangan justru menceritakan kisah yang sebaliknya. Ada makanan basi, daging yang masih mentah, bahkan sampai kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa. Ngeri kan? Nah, ini dia akar masalah utamanya. Nggak ada standar yang jelas. Jadi, bisa aja di satu sekolah makanannya dipuji enak, di sekolah lain malah bikin keracunan. Inkonsistensi ini bukan cuma nggak bisa diprediksi, tapi juga bahaya banget. Dengan segudang masalah ini, pertanyaannya jadi, apa program ini masih bisa diselamatkan? Untungnya, banyak ahli dan pengamat yang nggak cuma kritik, tapi juga nawarin solusi konkret buat perbaikan. Usulan paling dasar itu soal prioritas. Rencana sekarang kan fokusnya ke anak usia sekolah. Tapi banyak ahli menyarankan mulainya harus lebih awal. Fokus ke ibu hamil dan balita. Di 1000 hari pertama kehidupan. Karena disitulah kita bisa mencegah stunting dari akarnya. Dampaknya bakal jauh lebih besar. Selain itu, ada 4 langkah perbaikan praktis yang diusulkan. Pertama, lakuin bertahap, jangan serentak.
Kedua, prioritaskan daerah-daerah yang paling butuh. Ketiga, berdayakan UMKM lokal dan kantin sekolah yang udah ada. Dan yang paling penting, keempat, tingkatkan pengawasan yang transparan. Poin soal pemberdayaan lokal ini krusial banget. Jangan sampai, seperti kutipan ini bilang, program ini malah mematikan pedagang kecil dan keuntungannya cuma lari ke perusahaan-perusahaan besar aja. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar ini. Bisakah sebuah program dengan tujuan semulia ini bertahan dari pelaksanaan yang penuh dengan masalah? Jawabannya akan menentukan nasib jutaan anak Indonesia di masa depan.